Pada subcapaian mata kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan faktor lingkungan terhadap kinerja dari operator. Pertama, di sini sebelum kita ke materi, saya ingin menanyakan apa yang teman-teman rasakan ketika yang pertama di sini kondisi satu adalah seorang pekerja sedang berada pada kondisi kerja dengan suhu yang sangat ekstrim. Ekstrim di sini berarti suhunya panas kalau kita lihat ya. Tentunya di sini kalau kita bekerja pada suhu panas, kita akan merasa kepanasan. Nah, karena kita merasa kepanasan dalam waktu yang lama, maka konsentrasi kerja kita menjadi tidak fokus. Kemudian pada kondisi yang kedua, di sini kita bisa melihat seorang pekerja sedang melakukan pengeboran, di mana pengeboran ini tentunya ada kebisingan yang ditimbulkan oleh alat. Nah, karena kebisingan ini diperoleh karena adanya getaran yang dihasilkan oleh alat tersebut. Kalau kita lihat juga sama, dalam jangka waktu yang lama di sini orang tersebut tentunya tidak nyaman ketika bekerja di kondisi nomor 2 ini. Sehingga kondisi nomor 2 ini pekerja harus menggunakan alat safety. Nah, pada kondisi yang ketiga, ini sering sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari, di mana kita belajar atau bekerja menggunakan laptop, namun di tempat atau ruangan dengan kondisi cahaya yang sangat minim. Apa yang teman-teman rasakan? Tentunya di sini juga sama. Teman-teman ngerasa teman-teman bekerjanya tidak optimum. Kenapa? Karena di keadaan seperti ini, kelelahan mudah sekali terjadi. Untuk kondisi yang keempat, ini adalah seseorang yang sedang berada di lingkungan dengan polusi yang sangat banyak, asap yang sangat banyak. Apa yang teman-teman rasakan jika teman-teman ada di kondisi seperti ini? Ya sama, tentunya teman-teman ngerasa nggak nyaman. Untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan itu, teman-teman makanya menggunakan masker, ya. Dari keempat kasus yang tadi, timbul pertanyaan, apakah lingkungan berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawannya? Oke, tentu saja jawabannya ya. Lingkungan berpengaruh terhadap kinerja dari karyawannya. Kemudian, bagaimana lingkungan tadi mempengaruhi kinerja dari operator tersebut atau dari karyawan tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan memaparkan bahwa menurut Suta Laksana 2006, beliau menjelaskan bahwa ada 4 faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja dari operator. Yang pertama adalah suhu. Suhu tadi ini sudah saya bahas di kasus yang pertama. Jadi ketika seseorang bekerja di lingkungan yang sangat panas, itu dia akan menyebabkan kurang fokus gitu. Bagaimana jika bekerja di suhu yang terlalu ekstrem minimum atau yang terlalu dingin? Itu pun sama ya. Bekerja di sini dalam waktu lama bisa menyebabkan tidak fokus. Kemudian yang kedua di sini adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara untuk kasusnya ada di kasus nomor 4, yaitu seorang yang menggunakan masker akibat ketidaknyamanannya berada di sebuah lingkungan yang asapnya banyak atau polusinya banyak tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah kebisingan dan getaran. Kebisingan dan getaran ini ada di kasus nomor 2 tadi. Karena seseorang merasa mengebor itu bising, nah bisingnya terjadi karena disebabkan adanya getaran, maka lama-kelamaan kondisi kerjanya juga tidak fokus, yang nanti akan berakibat ke pengaruh dari kinerja operator. Dan yang terakhir adalah pencahayaan. Pencahayaan ini kita lihat ada di kasus nomor 3 tadi. Pencahayaan yang kurang bisa menyebabkan mata kita kesulitan untuk melihat objek, apalagi
butuh penglihatan objeknya yang misalnya yang kecil gitu ya. Untuk pekerjaan yang detail butuh pencahayaan yang cukup. Kalau pencahayaan yang tidak cukup mengakibatkan mata kita menjadi kelelahan sehingga mempengaruhi kinerja dari operator atau karyawan. Kita bahas yang pertama adalah suhu. Menurut Ticauer dalam Sutta Laksana 2006 menyebutkan bahwa tingkat produksi paling tinggi dicapai antara suhu 24 sampai 27 derajat Celcius. Oke, itu artinya apa teman-teman? Artinya kita bekerja optimum itu berada pada suhu 24 sampai 27 derajat Celcius. Nah, bagaimana jika kita bekerja suhunya itu melebihi suhu tersebut atau sangat kurang dari suhu tersebut? Oke. Nah, di sini ada efek dari suhu lingkungan yang tinggi terhadap tingkah laku sosial. Jadi pada tahun 1986, US Riot Commission melaporkan bahwa pada musim panas atau suhu yang ekstrim, yang tinggi di sini di Amerika Serikat itu banyak terjadi rangkaian kerusuhan dan agresivitas massa. Jadi suhunya semakin tinggi di sini maka akan terjadi agresivitas atau ada rangkaian kerusuhan kalau di Amerika. Kemudian bagaimana jika suhunya di sini terlalu ekstrim minimum, artinya terlalu dingin. Nah, kalau terlalu dingin ini akan menyebabkan kasus yang namanya depresi ketika musim dingin. Ini khususnya terjadi di negara dengan 4 musim gitu ya, dimana di sini pengaruh suhu rendah itu menyebabkan yang namanya gejala SAD atau Seasonal Affective Disorder. Kemudian bagaimana cara pekerja atau cara operator beradaptasi dengan suhu yang ekstrim tadi? Nah, jika suhu ekstrimnya itu ekstrim maksimum, artinya suhunya terlalu panas, maka operator atau pekerja itu bisa menggunakan AC atau bisa juga dengan menambah ventilasi udara pada tempat kerjanya. Kemudian bagaimana jika ekstrimnya ekstrim minimum atau terlalu dingin? Maka bisa ditambahkan adanya penghangat ruang. Kemudian faktor yang kedua adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara di sini saya mengambil 3 zat yang biasanya ini sangat mempengaruhi aliran udara gitu ya. Yang pertama adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini dihasilkan dari asap kendaraan bermotor, kemudian dari buangan hasil industri. Gitu. Nah, karbon monoksida atau biasa disebut CO ini standarnya adalah 35 ppm. Di mana jika melebihi dari 35 ppm tadi akan mengakibatkan keracunan bagi orang yang menghirupnya. Kemudian juga bisa menyebabkan terganggunya metabolisme otot dan fungsi enzim intraseluler. Kemudian zat yang kedua adalah sulfur dioksida. Zat ini berasal dari bencana gunung yang meletus atau bisa juga dari pabrik peleburan baja atau pabrik asam sulfat. Di mana standar dari sulfur dioksida ini adalah 0,14 ppm. Jika melebihi dari standar tersebut, maka bisa terjadi iritasi pada saluran pernafasan pekerja yang menghirupnya gitu ya. Atau bisa juga di sini berbahaya bagi penyakit yang pernafasan kardiovaskuler yang sudah kronis. Untuk zat yang ketiga adalah nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ini juga sama, bisa dihasilkan dari asap kendaraan bermotor. Kemudian bisa juga dari panas dan fasilitas pembangkit listrik. Kemudian dari asam nitrit, bahan peledak, serta pabrik pupuk. Di mana batas atau standar dari nitrogen dioksida adalah 0,05 ppm. Nah, apa dampaknya jika melebihi standar tersebut?
Nah, untuk nitrogen dioksida, jika melebihi dari batas maksimum, maka akan menyebabkan gejala kelumpuhan sistem saraf dan kekejangan, serta kesulitan untuk bernafas. Ini bisa kita rangkum. Nah, ini adalah dampak dari sirkulasi udara yang tidak sesuai dengan ambang batas. Yang pertama, mata. Mata kita menjadi berair dan pedih. Misalnya, jika kita terlalu banyak terkena CO atau karbon monoksida gitu ya. Kalau kita terlalu sering di belakang motor yang mengeluarkan asap knalpot gitu. Nah, ini akan menyebabkan mata kita berair pedih dan merah gitu. Kemudian yang kedua adalah hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, ini terjadi karena zat yang namanya ozon atau O3. Nah, zat ini bisa menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan terasa terbakar. Kemudian untuk jantung di sini karena kita juga kebanyakan menghirup CO. Jadi karena kita kebanyakan menghirup CO, aliran oksigen itu jadi terhambat karena ditutup oleh CO ini, sehingga menyebabkan pada saat kita bernafas itu dada kita terasa sakit. Atau juga di sini ke otak, ya tadi karena CO tadi menutup jalannya dari oksigen, itu menyebabkan koordinasi motorik kita menjadi lemah. Kemudian bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara? Di sini saya menyebutkan beberapa cara. Yang pertama adalah mengganti bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, sehingga nanti gas buangnya menjadi sedikit, tidak mencemari lingkungan, gitu ya. Kemudian yang kedua, penghijauan di kota dan reboisasi di hutan. Serta yang terakhir tentunya tidak melakukan pembakaran hutan secara sembarangan. Kemudian faktor yang berikutnya adalah kebisingan. Nah, kebisingan ini diukur menggunakan alat yang namanya sound level meter, di mana satuan dari kebisingan adalah desibel. Nah, kebisingan di sini tingkatannya mulai dari yang sangat tenang sampai yang bisa menulikan. Untuk yang sangat tenang, misalnya suara daun yang bergesekan, kemudian suara angin yang eh, desiran angin seperti itu ya. Kalau untuk yang sangat tenang di sini berkisar antara 0 sampai 20 desibel. Sedangkan untuk kebisingan yang sangat berat ini antara 100 sampai 120 desibel. Contohnya yaitu misalnya di mesin uap, kemudian meriam, kemudian halilintar. Nah, bagaimana untuk kondisi optimumnya di sebuah lingkungan kerja? Ini bisa di antara 40 sampai 60 desibel. Yaitu adalah kebisingan yang standar ada di kantor. Kemudian bagaimana dampak kebisingan tadi jika melebihi standar yang telah ditentukan? Ada 3 gangguan. Yang pertama adalah gangguan fisiologis. Gangguan ini lebih ke arah fungsi dari organ tubuh kita. Yang pertama bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah sebesar kurang lebih 10 mmHg. Kemudian yang kedua adalah bisa menyebabkan pusing atau sakit kepala. Yang ketiga bisa menyebabkan mual, susah tidur, bahkan sesak nafas. Nah, gangguan yang kedua adalah gangguan psikologis. Ini lebih ke arah psikis dari pekerjanya. Gangguan psikologis ini bisa berupa rasa tidak nyaman ketika bekerja, kemudian konsentrasinya kurang, kemudian susah tidur bagi bekerja, dan bahkan mereka bisa lebih cepat marah. Nah, jika gangguan psikologis ini dibiarkan terlalu lama, maka akan menyebabkan penyakit psikosomatis seperti misalnya gastritis, jantung, stres, serta kelelahan. Dan efek yang ketiga ini adalah efek yang sangat buruk, yaitu terganggunya indera pendengaran kita.
Bagaimana cara menanggulangi kebisingan di tempat kerja? Bisa dengan dua cara. Yang pertama, mengurangi sumber kebisingannya, atau kalau tidak bisa, dengan mengurangi waktu pemaparannya. Jika itu tidak bisa juga, misalnya kita harus setiap hari bekerja di pabrik, misalnya pabrik gula gitu ya, yang ada kebisingan yang sangat tinggi di situ. Bagaimana cara menguranginya? Kita bisa dengan menggunakan alat, yaitu earmuff dan earplug untuk mengurangi kebisingan di lingkungan kerja. Kemudian faktor yang berikutnya adalah pencahayaan. Nah, pencahayaan di sini berdasarkan sumber Permenaker nomor 5 tahun 2018. Semakin kita melakukan pekerjaan dengan detail yang tinggi, maka semakin tinggi pula intensitas pencahayaannya. Nah, pencahayaan ini diukur, alatnya namanya luxmeter, dengan satuan intensitas cahaya namanya lux. Untuk pekerjaan yang sangat butuh ketelitian tinggi, misalnya pemasangan arloji, itu butuh intensitasnya 1000 lux. Sedangkan untuk pencahayaan dengan tidak butuh ketelitian, misalnya pekerjaan menyapu di halaman jalan, misalnya itu hanya butuh intensitas 20 lux. Kemudian ini adalah bagaimana pengaruh pencahayaan. Yang pertama di sini pencahayaan itu sebisa mungkin sesuai dengan si karyawan yang melihatnya. Jika jika pencahayaannya terlalu minim, itu menyebabkan operator atau karyawan itu susah untuk melihat objeknya, gitu. Sehingga menyebabkan kelelahan mata juga. Bagaimana jika pencahayaannya sangat tinggi? Begitu pula pencahayaan sangat tinggi, mata bisa juga cepat lelah, gitu. Bisa bahkan menyebabkan pusing ketika kita melihatnya. Nah, pengaruh pencahayaan ini juga ada kaitannya dengan kinerja dari operator. Kesimpulannya adalah lingkungan itu bisa mempengaruhi kinerja dari operator atau manusia atau karyawan. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah suhu. Tadi suhu yang optimum adalah 24 sampai 27 derajat Celcius. Jika suhunya ekstrim maksimum, artinya suhunya terlalu tinggi, maka akan menyebabkan agresivitas. Nah, jika suhunya terlalu rendah, itu akan menyebabkan gangguan mood untuk bekerja. Jadi, suhu ini mempengaruhi kinerja ya tentunya. Yang kedua adalah udara. Udara tadi saya mengambil contoh 3 zat, yaitu karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Jika melebihi dari ambang batas, maka akan menyebabkan operator itu bisa matanya merah, atau sesak nafas gitu ya, atau tadi motoriknya menjadi lebih lambat, yang nantinya tentunya akan berakibat ke kinerja dari operator itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kebisingan. Nah, kebisingan di sini untuk yang optimum berada di angka 50 desibel di tempat kerjanya gitu ya. Jika kebisingan lebih dari itu bisa tadi menyebabkan gangguan fisiologis, psikologis, serta gangguan alat pendengaran. Tadi untuk gangguan fisiologis misalnya tekanan darahnya menjadi naik gitu ya. Kalau gangguan psikologis misalnya cepat marah atau susah tidur, kerjanya tidak nyaman, seperti itu. Nah, tentu kebisingan ini juga mempengaruhi kinerja dari operator. Dan yang terakhir adalah pencahayaan. Pencahayaan ini semakin kita bekerja dengan detail yang tinggi, seperti tadi pemasangan arloji, itu butuh pencahayaan yang besar, yaitu tadi 1000 lux. Tapi jika kita bekerja tidak butuh ketelitian yang tinggi, misalnya seperti menyapu di jalan atau di halaman, kita hanya butuh 20 lux. Itu. Jadi pencahayaan di sini juga mempengaruhi kinerja dari manusia atau operator atau karyawan.
Kesimpulan yang kedua adalah environmental assessment ini sangat berguna untuk mengukur human error yang sering terjadi di perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.